Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari VB20 izin mempresentasikan hasil proyek kami, di mana saya akan menjelaskan hasil identifikasi permasalahan yang telah kami lakukan, di mana dapat dilihat bahwa permasalahan-permasalahan di dunia kesehatan semakin meningkat, di mana munculnya berbagai macam penyakit baru seperti yang diakibatkan oleh COVID-19, banyaknya anak balita yang mengalami kekurangan gizi, dan lainnya. Penyebabnya yaitu kurangnya informasi tentang kesehatan yang akurat, gaya hidup tidak sehat, dan kurangnya asupan nutrisi yang tidak seimbang. Kemudian, akibatnya banyak anak yang mengalami stunting, tingkatnya angka kematian, dan muncul berbagai macam jenis penyakit. Solusi yang kami berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat sebuah website yang dapat bantu masyarakat untuk dapat mengakses artikel kesehatan secara terupdate dan terpercaya. Kemudian untuk target market akan dijelaskan oleh Kak Hana. Untuk Kak Hana, saya persilakan. Baik, untuk target market yang pertama untuk masyarakat Indonesia, masyarakat dari berbagai kalangan baik usia muda maupun tua, terutama pengguna teknologi saat ini yang ingin mendapatkan pengetahuan ataupun informasi mengenai kesehatan secara cepat dan akurat. Yang kedua ada dokter. Semua dokter di Indonesia yang ingin memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan fitur yang terdapat pada website ini. Yang pertama adalah fitur register dan login. User maupun dokter dapat melakukan registrasi dan login agar dapat mengakses website ini. Untuk yang kedua adalah fitur membuat artikel. Dokter dapat menulis artikel kesehatan. Yang ketiga adalah baca artikel. User maupun dokter dapat mengakses artikel kesehatan yang tersedia di website ini. Yang terakhir adalah fitur untuk mengedit profile. User maupun dokter dapat mengedit data pribadinya sendiri. Untuk demo akan dijelaskan oleh Irwan sama Jeremy. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan, akan mendemokan web yang telah kami rancang ya. Pertama di sini ketika user ingin mengklik artikel, artikel. Nah, maka user akan mendapatkan notif silahkan login terlebih dahulu. Maka user harus login terlebih dahulu. Nah, di sini jika user belum mempunyai akun, maka user harus melakukan registrasi dulu. Maka user harus mengklik tombol register. Nah, di sini user dapat melengkapi data-data yang telah ada, yaitu memasukkan namanya, kemudian masukkan email address, masukkan nama dulu, user, dokter, masukkan dokter, email.
terus masukkan nomor HP, kemudian masukkan role-nya kita pilih dokter terlebih dahulu, kemudian masukkan password. Password di sini harus lebih dari 6, tidak boleh kurang dari 6 digit. Jika sudah, klik register. Ketika sudah berhasil, maka akan diarahkan ke homepage, lalu pilih klik login. Kemudian masukkan tadi data yang telah didaftarkan. Setelah mengisi email dan password, klik login. Akan muncul notif berhasil. Kemudian di sini akan muncul halaman dokter, yang dimana halaman dokter itu di navbarnya terdiri dari artikel, membuat artikel dan profil untuk dokter. Nah, pertama kita buat artikel terlebih dahulu untuk dokter. Di sini memasukkan judul artikelnya ya. Masukkan judul artikel, terus masukkan nama penulisnya. Kemudian masukkan kategori kesehatan. Terus masukkan artikel Anda ya, untuk dokternya ya. Setelah itu klik tombol kirim, akan muncul berhasil. Kemudian kita dapat lihat artikel tadi yang ditulis di navbar di halaman artikel. Nah, di sini bisa kita kalau ingin mencari sebuah artikel, kita bisa mengklikkan sebuah nama judulnya di situ ya. Kemudian dokter juga bisa menghapus sebuah artikel tadi yang telah ditulisnya. Nah, jika sudah berhasil, kita masuk ke halaman profil.
halaman profil dokter. Di sini dokter bisa mengedit data diri dari dokter tersebut. Itu bisa mengganti nama, email, dan nomor teleponnya. Kemudian data yang telah dikirim tadi maka akan berubah secara otomatis. Kemudian ada halaman tentang di situ. Halaman tentang. Kita masuk ke halaman tentang. Nah, di halaman tentang ini akan menampilkan berita menarik, tersedia tips kesehatan, dan yang informasi terlengkapnya ya. Kemudian kita akan masuk ke halaman user ya. Kita login menggunakan user. Sama kita masuk ke halaman login, sama seperti login user, dokter tadi, kita harus register lebih dahulu untuk usernya. Masukkan namanya, kemudian masukkan email, kemudian nomor HP, role-nya nanti dipilih user ya. Masukkan nomor HP, kemudian role-nya dipilih user. Passwordnya juga sama seperti tadi, tidak boleh di bawah 6 digit ya, harus lebih dari 6 digit. Kemudian register, akan muncul untuk berhasil ya, notif berhasil. Dan kita masuk ke halaman login. Nah, di sini kita masuk dengan alamat email user ya. Klik tombol login. Berhasil login. Nah, untuk user di sini tampilannya di navbarnya akan ada artikel dan edit profil. Di sini user cuma bisa melihat artikel aja ya. Coba kita masuk ke dalam halaman artikel. Di halaman ini, user hanya bisa melihat artikel yang telah diketik oleh dilihat yang diketik oleh dokter tadi ya. Kemudian kita masuk ke halaman profil. Di sini juga user dapat mengedit data dirinya yang telah didaftarkan tadi. Nih, user dapat mengeditnya, yaitu dia dapat mengedit namanya, email, dan nomor telepon.
Ya, untuk demonya, untuk demo webnya sekian. Kita lanjut ke presentasi ke berikutnya yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Aplikasi ini dibuat menggunakan Node.js, Express, MongoDB, Bootstrap, dan React.js. Aplikasi ini dibuat menggunakan Node.js, Express, MongoDB, Bootstrap, dan React.js. Di proyek kita nanti kedepannya mempunyai fitur baru yang akan kita terapkan, yaitu fitur konsultasi. Fitur konsultasi yang menghubungkan dokter dengan pasien, di mana pasien dapat melakukan konsultasi secara pribadi dengan dokter secara online kapanpun dan dimanapun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam berucap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.